وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membahas tema yang disampaikan oleh MC kita tadi, itu sholat kultural menuju ittiba' Rasul atau menuju sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah lama melakukan sholat, bahkan ketika kita menyampaikan, saya pernah mengatakan dulu kepada teman saya, sholat kamu cepat sekali, saya sudah hafal sholat. Jawabnya begitu, saya sudah hafal sholat. Makanya sebenarnya sholat kultural. Kemudian yang kedua, terkadang kita mengatakan bahwa seandainya teman kita ini berbeda dengan sholat kita, seakan-akan teman kita itu salah. Karena kita hanya mengetahui hanya cuma satu cara sholat. Nanti kita praktekkan. Seakan-akan cara kita sajalah yang benar, cara yang lain salah. Kenapa? Karena keterbatasan kita membaca, atau kita membaca buku sholat. Dari dulu kita punya buku sholat, tapi pernahkah kita menyimak dengan baik, menganalisa dengan baik buku yang kita baca? Ya. Saya ingin mempraktekkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dipersilakan. Nanti saya kasih hadiah buku. Ini buku ini mulai dari bersuci sampai dengan salam. Ini buku kecil, tapi tidak banyak kita paham, tidak banyak yang kita paham. Termasuk saya, sholat ikut-ikutan. Bagaimana orang bertakbir, saya ikut takbir. Bagaimana imam takbir atau orang tua kita dulu takbir, kita ikut takbir. Atau jamaah masjid tempat kita sholat. Tapi kita tidak buktikan dengan dalil. Kita tidak cek ini sudah sesuai dalil atau tidak, sesuai dengan tuntutan Nabi atau tidak. Nah, mari kita buktikan. Silakan Bapak-bapak berdiri. Rukun Islam setelah syahadat itu sholat. Yang menentukan baik buruknya amal kita itu adalah sholat. Yang diperhatikan adalah bagaimana gerakannya. Itu nama sunnah fi'liyah. Bagaimana gerakan Nabi. Kemudian bagaimana ucapannya, namanya sunnah qauliyah. Siapa yang paling baik gerakannya, bacaannya sesuai tuntunan Nabi atau tidak, kemudian khusyuknya. 3 itu. Ditambah kalau ulama, dikomentari lagi oleh ulama, ada yang dapat 0 pahalanya. Kenapa? Hancur semua. Gerakan salah, bacaannya salah, khusyuknya tidak ada. Fisik dia dalam masjid, tapi rohani di luar masjid. Nah, kita tidak boleh malu-malu. Saya juga salah. Sekarang ibu-ibu beli, saya kasih.
Nah, sekarang sebelum pengurus takmir membuat ini, ada jemaah yang diam-diam menaruh ini. Ini apa namanya? Sutra. Bahasanya satra. Silakan kita bantu. Nah, diterjemahkan dari sutra. Ini saking perhatian jemaah. Baru pengurus masjid baru pesan ke tukang mebel, udah duluan dia. Karena saya sering pasang yang mic, yang mic kalau saya sholat. Saya pasang yang mic. Ternyata ada perhatian jemaah. Saya katakan mudah-mudahan Allah kasih pahala banyak. Ini sunnah yang sudah diabaikan. Padahal di buku fikih ada, tapi kita abaikan. Orang sholat di pintu keluar masuk tidak memperhatikan tempat lalu lalang. Padahal dilarang melewati di depan orang sholat. Dilarang melewati di depan orang sholat. Ini saya bawa di sini. Dalam sebuah hadis Nabi memperingatkan dengan keras dan tegas. Sabda beliau yang artinya, seandainya mereka yang melintas di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, tentu ia lebih memilih berdiri selama 40 daripada harus melintas di depannya. Abu Nadhr, salah satu yang meriwayatkan hadis, mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu a'lam. Membuat terpotongnya pahala sholat kita setengah. Itu akibatnya. Kita sudah membuat orang berdosa. Kedua, terpotong pahala sholat kita setengah. Itu akibatnya. Lanjut. Kemudian kita menghadap kiblat. Banyak sekali masjid ini mengikuti tata bangunan. Jadi bukan hadap kiblat, hadap barat, menghadap ke barat. Kalau Masjid Al-Azhar ini sudah serong ke kanan. Coba perhatikan aja dari depan. Jadi kalau gedung sekolah sana itu hadap barat. Kalau gedung Buai sudah hadap kiblat. Sudah ikutin tata bangunan masjid. Kalau sekolah aula itu, kalau kita sholat kita harus serong kanan. Tetapi keliru orang kalau sudah dalam Islam merasa dia serong kanan. Ini sudah hadap kiblat. Kita udah coba dengan Pak internet itu tembakannya itu sudah arah ke Hajaratul Aswad. Hajaratul Aswad ini masjid Al-Azhar ini. Ini masjid lama tapi tepat, gitu. Tepat. Dulu ada pengurus masjid sini cerita, pengurus lama, Masjid Al-Bina itu Senayan, dulu Al-Bana namanya, itu menjadikan patokannya adalah kiblat Masjid Al-Azhar. Ini jadikan contoh. Masjid BPN mengikuti tata bangunan, tapi di dalamnya dibuat garis di dalamnya. Kalau misalnya makmumnya 2 orang, gimana? Makmumnya 2 orang nih, pokoknya tadi kan makmumnya 1, berdirinya di kiri lagi. Nah, kemudian makmumnya sudah 2 begitu. Nah, sekarang bapak-bapak, kalau makmum cuma 1 berdampingan, nah itu yang mundur dikit itu ijtihad supaya ketahuan mana imam mana makmum. Tapi Nabi menarik sahabatnya itu ditaruh sebelah kanan. Tadinya sebelah kiri, ternyata salah, ditarik sebelah kanan. Oke. Makmumnya 2 orang. Oke. Ya. Ya. Jadi dia tidak mundur langsung lurus, tapi kesini sedikit. Nah, dia membelah imamnya. Yang makmum yang pertama di belakang kaki kanan, makmum yang kedua di belakang kaki kiri.
Jadi tidak seperti baris berbaris sejajar, tidak seperti baris berbaris. Ini belah dua. Oke. Seandainya 3 orang, sabar ibu-ibu ya. Seandainya 4 orang, seandainya 5 orang, ya, 5 orang, seandainya 6 orang, 7 orang. Jadi selalu diisi kiri kanan tapi berat ke kanan. 9 orang, 10 orang. Tambah 11. Nah, itu. Jadi jangan semua ke kanan, tuh semua ke kiri. Jadi selalu imbang, cuma agak kalau ada lagi seperti ini sisa selalu berat ke kanan. Masih kurang rapat. Tumitnya ketemu, mata kaki Pak. Jadi jangan begini, sisa sholatnya begini, serong begini ya, tapi semua hadap kiblat. Nah, kalau Bapak tumitnya ke sana lagi, ini idealnya saf. Ini idealnya saf yang kita abaikan selama ini. Jadi ibu-ibu nih dari 1 ke 2 tidak ada yang benar. Jadi tetap makmum itu di sebelah kanan. Ulang sekarang makmum 1 orang. Imam sekarang imam ibu-ibu nih. Boleh, tapi makmumnya ibu-ibu semua. Gitu. Ibu semua. Ibu juga jangan juga terlalu rapat. Sama dengan laki-laki, buka selebar bahunya, kakinya. Nah, tumit mata kaki ketemu mata kaki. Nah, begitu. Jangan cuma rapat begini. Buka lagi itu sedikit sesuai badannya. Kaki kirinya lebar sedikit lagi. Nah, hadap kiblat. Bahunya sejajar. Jadi kalau laki-laki bahu sejajar, imamnya 1 tadi, imamnya bersama makmum 1 orang, bahu sejajar, tapi boleh bahunya yang makmum ini di belakang sedikit mundur, tapi nggak jauh. Nah, sekarang yang imam di sana bahu sejajar, ibu-ibu tidak ada perbedaan sama dengan makmum. Sekarang ibu-ibu masuk yang makmumnya kedua, salah, harus sebelah sana. Jadi imamnya di tengah. Sejajar bahu. Tumit ketemu mata kaki ketemu mata kaki. Nah begitu Bu kalau jadi imam. Datang lagi yang 1 lagi di sebelah sini. Nah itu ibu-ibu. Oke, sekarang bapak-bapak imam, tapi makmumnya ibu-ibu. Ya, sudah benar di belakang laki-laki, tetapi jangan terlalu dekat karena takutnya ada jamaah laki-laki nanti. Ibu mundur terus. Kalau ada jamaah laki-laki masuk, masih kasih kesempatan, walaupun suami istri atau anak, supaya nanti kalau ada jamaah laki-laki langsung posisi di situ. Jadi ibu-ibu tidak perlu mundur-mundur lagi, kecuali mungkin tempatnya terbatas. Iya. Datang lagi ibu-ibu yang kedua. Yang kedua. Oke, di kanan. Nah, rapat. Ibu-ibu ketiga. Nah, rapat. Ya, betul. Ibu buka kaki dikit yang tengah, ibu tengah. Ibu tengah. Lagi Bu, buka lagi. Karena badannya ya sesuaikan dengan tubuh. Ya, sesuaikan dengan tubuh. Ya. Nah, begitu ibu-ibu. Bapak-bapak imam, bukan di samping kanan atau kiri, tapi di belakang. Nah, kalau ada tempat ya kasih tempat buat kalau ada laki-laki masuk. Jangan dekat-dekat. Ya. Oke.
Sekarang jangan dulu. Sekarang udah mulai ke bab berikutnya. Bapak-bapak berdiri lagi. Bapak berdiri. Ya. Nah, sekarang mulai sholat. Melihat ke tempat sujud. Ayo imamnya. Allahu Akbar. Oke. Ulang lagi. Ibu-ibu juga. Takbiratul ihram. Saya cuma komando mulai. Ya, sekarang takbiratul ihram mulai. Allahu Akbar. Iya. Jadi kalau sudah imam takbir, baru kita takbir. Jangan barengan dengan imam. Ulang lagi. Allahu Akbar. Iya. Sekarang yang berikutnya. Cuma dua macam cara. Setinggi bahu seperti tadi, kemudian setinggi telinga. Sejajar sama telinga ini. Jangan berlebihan. Jangan juga rendah, terlalu rendah. Sejajar bahu. Sekarang yang sejajar bahu kan. Sejajar bahu sepakat kita sejajar bahu dulu. Yang sejajar bahu takbir. Allahu Akbar. Tinggal kita melanjutkan lagi dalil berikutnya. Cara pertama, tangan di bawah. Tangan di bawah. Ini tangan ini bergerak bersama dengan takbiratul ihram, bersamaan dengan bunyi takbir. Contoh, Allahu Akbar, bersamaan ya? Bersamaan. Yang saya bilang sholat kultural itu dulu saya coba tes imam juga, salah juga. Termasuk saya juga dulu. Saya dulu tunggu selesai. Cara ketiga. Allahu Akbar. Ya. Ingat, yang sebelumnya bergerak dulu baru takbir. Yang pertama tadi bersamaan. Nah, kalau kita tahu ini, tidak ada orang yang kita salahkan selama ini ada dalilnya. Tahu kita bahkan itu bukan sesuai dalil, keluar dari dalil. Seperti saya bilang tadi, angkat dulu tangan baru takbir. Contoh, Allahu Akbar. Kadang-kadang ragu, ulang lagi. Jadi nggak ada dalilnya rupanya yang kita lakukan selama ini, termasuk saya. Itu saya sebutnya sholat kultural. Kalau bahasa hadisnya taklid, bahasa agamanya taklid, ikut-ikutan tanpa tahu dalil, tanpa tahu dasarnya. Itu yang kemudian masih lanjut, tangan ditaruh di mana? Satu. Itu cara pertama. Pegang ini seperti tadi. Ini taruh di atas. Kemudian cara kedua, pergelangannya dipegang. Cara ketiga, lengan bagian bawah. Lengan tangan bagian bawah, bukan bagian atas. Ini bagian atas. Bahkan sering saya lihat orang sholat begini. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalil cuma 1, 2, 3. Ketiga di lengan bagian bawah. Nah, sekarang praktekkan. Allahu Akbar. Yang pertama ini dulu. Yang ini pertama dulu. Jadi kita dulu kaki. Cara kedua, ya, mulai takbir. Allahu Akbar. Pegang pergelangan tangannya, pegang. Kurang.
Betul. Pergelangannya dipegang. Oke, pegang. Tarik ketiga. Yang pegang lengan. Allahu Akbar. Itu sudah sempurna 3 macam cara itu. Ulama mengatakan silakan gonta-ganti cara sunnah ini dalam rangka mengamalkan atau melestarikan sunnah Nabi. Jangan sampai yang satu lestari, yang duanya punah. Itu ulama mengajukan supaya kita mempraktekkan semuanya selama dari nasional kita praktekkan, kita amalkan. Jadi kita gonta-ganti bacaan, tambah lagi hafalannya. Jangan sampai juga tumpang tindih. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila wajah itu tumpang tindih. Padahal riwayatnya berbeda. Allahu a'lam. Demikian. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.